siap Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita bersukacita ya. Sebelum kita mulai pujian dengan sukacita, kita akan tepuk tangan, tepuk Yesus ya. Satu, dua, tiga. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Semangat sekali ya. Oke, sekarang kita akan semangat ya. Kalian di rumah semangat. Kita di sini juga semangat ya, muji Tuhan. Oke, yuk. Oh, sukacitaku, bam bam bam, sedangku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Engkau selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolongku,
boleh sebentar Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbuah di hati kami Tuhan. Kau memberkati juga anak-anak yang mendengarkan Tuhan, orang tua yang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang ditabur Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan, tapi akan menjadi berkat buat banyak orang. Anak-anak boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik, ketemu lagi di dalam kebaktian sekolah minggu. Pada kesempatan ini kita akan mendengar satu cerita firman Tuhan tentang satu ketaatan yang membawa berkat buat banyak orang. Nah, Om mau tanya nih, di antara adik-adik siapa nih yang suka taat? Wah, banyak ya. Taat pada orang tua, taat pada guru, bahkan ada yang taat pada Tuhan. Nah, tapi juga ada adik-adik yang masih belum suka taat. Nah, pada Sabtu sore ini kita akan dengar satu cerita tentang ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan membawa berkat buat banyak orang. Nah, cerita hari ini diambil di dalam Daniel 3 ya. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Dalam pemerintahannya, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung. Nah, adik-adik mau tahu ukurannya berapa? Yuk kita baca. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung. Terbuat dari apa patungnya? Terbuat dari emas. Wah, emas yang mahal. Dan dibuat sangat tinggi, 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah, kira-kira buat apa ya patung itu ya? Nah, Raja Nebukadnezar mengumpulkan orang-orang penting di negeri itu, mengumpulkan para wakil raja, mengumpulkan para penguasa, mengumpulkan para bupati dan penasehat negara, bahkan para bendahara dan hakim untuk menghabiskan patung itu. Setelah patung itu selesai, adik-adik, setelah patung itu selesai dibuat, dipandang sangat indah, raja mengeluarkan satu perintah yang harus ditaati oleh seluruh warga di negeri itu. Nah, apa perintahnya? Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa pada saat bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi, Raja memerintahkan kalau ada bunyi-bunyian, baik kecapi, baik seruling, apapun bunyi-bunyian yang sudah dimainkan, kalau rakyat mendengar bunyi-bunyian itu, semua rakyat harus sujud menyembah kepada patung itu. Wah, adik-adik, kalau kita semua harus menyembah hanya kepada Tuhan Yesus, kita menyembah, menaikkan permohonan hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi di negeri ini raja memerintahkan bahwa jika bunyi-bunyian itu sudah dikeluarkan atau sudah ditabuk bunyi-bunyian, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Nah, adik-adik, di negeri itu ada anak Tuhan, ada pemuda yang Tuhan pakai luar biasa. Pemuda ini bekerja di pemerintahan Nebukadnezar dengan sangat jujur, sangat baik,
dan pemuda ini adalah pemuda yang akan takut akan Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik saat pemuda ini mendengar bahwa perintah itu saat bunyi-bunyian dimainkan, semua orang harus menyembah. Nah, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung itu? Tentu tidak. Sadrak dan Abednego tidak menyembah patung itu. Dia tetap berdiri. Nah, pada waktu itu ada orang-orang Kasdim yang menuduh orang Yahudi dan berkata kepada raja, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, bab gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan raja, ada orang-orang yang bekerja padamu yang tidak menyembah patung itu." Raja itu berkata, "Siapa itu?" Itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Singkat cerita adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan hukuman, yaitu akan dilemparkan ke dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego diikat dan digotong dan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan perapian menyala-nyala itu ditambah panaskan. Ayo tambah panas perapian itu, biar lebih panas lagi. Orang-orang yang membawa atau menggotong Sadrak, Mesak, Abednego yang akan melemparkan ke perapian, dia sudah hangus terbakar. Nah, tetapi Sadrak dan Abednego diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Raja Nebukadnezar melihat kejauhan dan bertanya kepada para pegawainya, "Bukankah 3 orang yang kau masukkan ke dalam perapian itu? Tetapi aku melihat ada 4 orang dan 1 orang seperti anak dewa." Nah, singkat cerita adik-adik, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak dan Abednego tidak terbakar sedikit pun, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saat raja ini melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa dan mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan waktu saat itu Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Tuan Raja, "Meskipun Allah tidak menolong kami atau Allah tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung itu." Ini luar biasa adik-adik, ketaatan yang luar biasa. Nah, kenapa Sadrak dan Abednego begitu luar biasa? Karena mereka memiliki roh yang luar biasa. Nah, adik-adik, setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan atau selamat dari perapian yang menyala-nyala, apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar? Di Daniel 3 ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Jadi adik-adik, semua Raja Nebukadnezar memuji iman dari Sadrak dan Mesak dan Abednego yang telah dipercayakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, telah menolong mereka semua. Kemudian Raja melanjutkan lagi, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Nah, jadi ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa berkat buat banyak orang di negeri itu. Nah, adik-adik, kemarin kita baru memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan telah
curahkan ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus yang akan menolong adik-adik, Roh Kudus yang akan selalu membimbing adik-adik, yang akan selalu mengingatkan adik-adik, mengingatkan terhadap firman Tuhan, mengingatkan terhadap ketaatan, mengingatkan untuk selalu berdoa, mengingatkan untuk selalu membaca Alkitab, dan mengingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan boleh adik-adik rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tadi dia berkata, "Tuhanku Raja, meskipun Tuhan tidak menolong kami, tidak melepaskan kami, tetapi kami tidak akan menyembah patung itu." Berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, di masa-masa pandemi ini, adik-adik mungkin mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, mendapatkan banyak hal yang adik-adik tidak sukai, atau adik-adik merasa takut. Nah, lewat firman Tuhan ini, adik-adik percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati adik-adik. Adik-adik belajar secara online mungkin tidak mengerti, tetapi PR-PR harus dikerjakan, tugas-tugas harus dikerjakan. Bagaimana? Aku tidak mempunyai pengertian seperti itu, aku tidak bisa mengerjakannya. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati adik-adik. Adik-adik percaya kepada Tuhan, minta Tuhan berikan aku hikmat untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, dan jangan bersandar kepada pengertian adik-adik, tapi biarkanlah adik-adik serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat kepandaian sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugas ini. Atau adik-adik di dalam rumah ada yang sakit, mama, papa, adik. Adik-adik doakan, adik-adik percaya bahwa melalui doa adik-adik, Tuhan akan menjamah mama, papa, adik, atau kakak yang sedang sakit di rumah. Atau adik-adik juga ada yang mengalami kesulitan, orang tuanya karena kehilangan pekerjaan. Ayo adik-adik berdoa mulai pagi pada sore hari ini. Percayakan kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, itu yang menjadi ayat hafalan buat minggu depan ya. Jadi ayat hafalan minggu depan ada di mana? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, itu ayat hafalan. Adik-adik hafalin. Minggu depan adik-adik hafalin lagi, dan adik-adik selama seminggu ini adik-adik renungkan firman Tuhan. Adik-adik harus belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, firman Tuhan sampai sini, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang telah mengajar kepada kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Engkau, yang tidak mau menyembah patung meskipun mendapatkan ancaman hukuman dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi melalui ketaatan mereka Tuhan, Engkau menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga melalui kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego boleh menjadi berkat buat banyak bangsa di negeri itu. Juga Tuhan, seperti kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki ketaatan kepada Engkau Tuhan, untuk selalu percaya kepada Engkau dan tidak mengandalkan kepandaian atau pengertian kami sendiri. Sehingga melalui kehidupan anak-anak kami Tuhan, meskipun masih kecil, mereka boleh menjadi berkat buat keluarga, boleh menjadi berkat buat teman-temannya, terlebih buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, amin. Tuhan. Sampai jumpa di Sabtu depan, kita akan ibadah offline di gereja. Oke.
Yesus memberkati.